Kepercayaan Nicholas kepada Ethan. Pagi itu, Ethan menemui Nike di ruangannya, begitu sang atasan tiba. Semalam dia nyaris tidak memejamkan mata, mendengarkan cerita sang paman. Cerita yang Marco dapatkan setelah menemui salah satu teman seprofesinya 28 tahun tahu. Dari Ronnie nama teman Marco, akhirnya sang paman mengetahui jika ternyata selama ini berita yang beredar adalah jika Roseline ibu Ethan, berselingkuh dan minggat bersama pengawalnya. Marco sendiri nyaris ngamuk saat mendengar berita bohong itu. Nyawa mereka nyaris hilang, dan berita di luaran sana mengatakan jika mereka pergi karena tidak ingin ketahuan telah berselingkuh. Rasanya Marco ingin sekali menemui Ramon, dan membeberkan semuanya sebelum ingatannya melayang pada kejadian lalu yang akhirnya membuatnya memutuskan bersembunyi di dalam hutan. Bukan hutan yang sebenarnya menjadi tempat persembunyian sang nyonya dan bayinya sesuai dengan perintah Bab. Hanya saja ketika dia sampai di tempat yang sudah Bab siapkan, di sana sudah ada beberapa orang yang langsung berusaha menyerang mereka. Itu artinya, musuh mereka bukan orang biasa. Dia memiliki pengaruh dan kekuatan. Dia tidak boleh gegabah jika tidak ingin berakhir dengan kehilangan nyawanya sendiri dan juga membahayakan sang nyonya dan tuan muda. Menurut paman, apa ada kemungkinan mereka adalah para istri Ramon? Ethan bertanya dengan menyebut nama ayahnya. Beberapa waktu sebelumnya, dia sudah nyaris yakin jika yang berniat mencelakai mereka kala itu adalah mereka yang mungkin merasa terancam kedudukannya setelah sang ibu melahirkan dirinya pewaris sesungguhnya Tata Wilds. Akan tetapi, Ethan kemudian berpikir ulang setelah mendengar cerita sang paman. Benarkah seorang istri memiliki pengaruh sebesar itu hingga bisa menggerakkan banyak orang? Rasanya dia sulit percaya. Marco terdiam cukup lama. Pria itu hanya sesekali terlihat menarik panjang nafasnya. Jujur saja, Marco pun berpikir ke arah itu. Entah Maria, atau Yolande, atau keduanya bekerja sama. Dia kurang mengenal dua istri sang tuan tersebut karena pekerjaannya memang mengikuti sang istri pertama. Hanya saja, dia merasa sulit mempercayai seorang Ramon bisa dikelabui orang perempuan. Aku tidak tahu, Ethan. Marco menghembuskan pelan nafasnya. Orang-orang yang ada di tempat yang sudah Bab siapkan waktu itu, aku belum pernah melihat mereka. Ujar Marco memberitahu. Kalau istri tuan yang berada di balik peristiwa itu, rasanya aku sendiri sulit untuk percaya. Apa waktu itu Ramon memiliki musuh? Tentu saja bos punya banyak musuh. Beberapa mafia dari negara lain yang tidak ingin Wilds bertahan banyak. Belum lagi mafia di sini. Meskipun di depan tuan mereka terlihat tunduk, namun di belakang mereka mencoba menggulingkan kekuasaan tuan. Marco menjelaskan. Siapa yang paling diuntungkan dengan kematian ibu dan aku? Ethan mengetuk pintu. Pria itu baru masuk setelah mendengar suara Nika. Mendorong daun pintu, Ethan melangkah dengan kantung plastik di tangan kirinya. Di balik meja besarnya, Nika mengamati sang bawahan. Sepasang mata pria itu melirik ke arah kantong plastik yang ada di tangan Ethan. Ini, sisa uang dari transaksi semalam. Ethan meletakkan kantung plastik berisi uang tersebut ke atas meja. Nike yang duduk menyandar dengan jari-jari tangan saling mengait, menatap Ethan yang masih berdiri terpisah meja dengannya. Jemari pria tersebut bergerak-gerak, sementara sorot matanya masih balas menatap sang bawahan. Mulutnya masih terkunci seolah pria itu sedang memikirkan sesuatu. Ethan yang tidak biasa mendapati respon diam Nika, bahkan setelah berdetik-detik terlewat mengerutkan alis. Mata pria itu menyerat tanya, ada apa? Ethan tidak merasa membuat kesalahan. Sekalipun Nika tahu tentang uang yang ia bagikan ke para pengawal, itu bukan uang Nika. Uang yang dia bagi adalah milik Fucho yang dengan paksa dia ambil sebagai pelajaran agar pria itu tidak berani lagi macam-macam saat berurusan dengannya. Dia juga kesal karena waktunya terbuang sia-sia menunggu Fucho memperbaiki kesalahannya. Nico menghembuskan nafas. Pria itu akhirnya melepas kaitan jemarinya, kemudian menarik ke depan tubuhnya. Apa kamu selalu sekaku ini? Sepasang bola mata dengan kontak lensa berwarna hitam itu sedikit membesar begitu mendengar pertanyaan sang atasan. Dia tidak merasa kaku. Nico mendesah mendapati respon Ethan. Sepertinya, pria di depannya ini memang kurang bisa menikmati hidup pria itu membatin. Entah kehidupan seperti apa yang sudah Ethan jalani selama ini. Mungkin selama ini Ethan dipaksa untuk terus belajar oleh orang tuanya. Alhasil, Ethan kurang bersosialisasi meskipun sisi baiknya pria ini sangat cerdas. Nico memang mempercayai Ethan. Jika tidak mungkin dia meminta Ethan menggantikan dirinya bertransaksi dengan si licik Fucho. Kedua sudut bibir Nico terangkat. Pria itu tersenyum. Dokterku benar-benar hebat. Meskipun luka di bibir dan wajahku belum benar-benar kering, namun aku sudah sama sekali tidak merasa sakit saat tersenyum. Kening Ethan bertambah kenyitannya mendengar omongan ngelantur sang bos. Dia tidak datang untuk mendengar pembahasan tentang seberapa hebat dokter keluarga Wilds. Sudah pasti mereka akan memilih dokter yang paling hebat di seluruh negeri untuk mempercayakan kesehatan keluarganya. Nico terkekeh melihat ekspresi wajah di depannya. Kepala pria itu kemudian mengangguk.
Aku hanya ingin melunakkan suasana kaku di antara kita. Pria itu berdecak. Kamu membuatku ingin tahu seperti apa kehidupanmu selama ini sampai kamu jadi seperti ini. Tidak ada yang salah dengan diri saya. Sahut Ethan yang tidak ingin sang atasan mengorek kehidupannya. Memang tidak ada yang salah dengan kamu. Nick menunjuk Ethan dari atas hingga bawah. Kamu sehat, punya wajah. Nick mengerutkan bibirnya sembari mengamati lekat-lekat setiap inci wajah bawahannya. Harus aku akui, kamu tampan. Pria itu kembali berdecak. Kenapa aku merasa kalah tampan denganmu? Cek kakak, ini tidak benar. Ethan hanya menganggapi dengan kerudik kening yang kembali muncul, saat baru saja sang pemilik membuatnya rileks. Dia tidak paham untuk apa Nick mengoceh panjang lebar tentang dirinya. Has, kenapa aku merasa kamu mirip dengan papaku, sih? Aura kamu menakutkan, sama seperti Ramon Wilds. Tambah Nick sebelum pria itu mendorong punggungnya ke belakang dengan cukup keras hingga membuat kursi putar yang didudukinya sedikit bergerak. Ethan mengedip cepat. Coba saja kalau kamu punya warna mata yang beda, kamu pasti mirip sekali dengan Ramon Wilds. Nick berdecih. Kepala pria itu menggeleng. Kamu bukan anak selingkuhan Ramon, kan? Tentu saja bukan. Kali ini Ethan menjawab dengan cepat. Pria itu bahkan meninggikan suaranya. Dia bukan anak selingkuhan pria itu. Dia anak kandung dari istri pertamanya. Ethan menahan dengkusannya. Cek kakak, sepertinya kamu tidak menyukai ayahku. Nika kembali berdecak. Mendapati respon Ethan yang bahkan sampai meninggikan suaranya, dia sampai pada kesimpulan tersebut. Ethan diam tidak menyahut. Aku hanya bercanda. Sekalipun anak selingkuhan Ramon, kamu harus memiliki warna mata yang berbeda. Jika tidak, itu berarti bukan Ramon Wilds yang menjadi donor sperma di rahim ibumu. Nika tergelak setelah menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Ethan menekan kuat kedua rahangnya. Duduklah, kita bicara. Ethan menatap lurus sang atasan yang baru menghentikan tawa setelah penghinaan yang tidak pria itu sadari. Ibunya wanita terhormat. Wanita baik-baik yang tidak mungkin berselingkuh. Apa yang Nika utarakan, membuat Ethan kembali mengingat tentang rumor yang beredar. Hal itu membuat gejolak amarahnya meronta di dalam dada. Sekuat tenaga Ethan menekannya. Dia tidak ingin penyamarannya terbongkar cepat. Saya datang hanya untuk mengembalikan sisa uang itu. Ethan menunjuk kantong plastik di atas meja. Saya masih punya banyak pekerjaan. Saya harus kembali ke kantor. Kamu itu kenapa tidak seperti orang lain yang hanya mengatakan iya padaku? Apa kamu lupa kalau aku ini seorang Wilds yang harus selalu mendapatkan apapun yang aku inginkan? Satu alis Nick terangkat. Ethan menghembus pelan nafasnya. Pria di balik meja ini tidak tahu sekeras apa usahanya menahan gejolak emosi yang sudah membuat darah di kepalanya mendidih. Dia perlu menenangkan diri. Melihat tatapan Nika, Ethan akhirnya menarik kursi. Dengan sepasang mata yang masih membalas sama tajam sorot mata sang atasan, Ethan menjatuhkan tubuhnya duduk di hadapan Nika. Nika menghembus panjang nafasnya, sebelum sudut-sudut bibir pria itu terangkat. Sepasang matanya menyerat kepuasan melihat Ethan akhirnya patuh padanya. Pria itu tidak tahu sekuat apa kepalan tangan Ethan di pangkuannya. Nika kembali menarik punggungnya mendekati meja. Sebelah tangan pria itu terangkat, kemudian mendorong kantung plastik di hadapannya menjauh. Memindahkannya ke depan Ethan. Ethan yang mengikuti pergerakan kantung plastik berisi uang tersebut terdiam. Pria itu mengamati kantung plastik di depannya. Itu milikmu. Bukan. Ethan menyahut dengan cepat. Pria itu bahkan tidak menunggu detik terlewat setelah Nika berucap, hingga membuat Nika kembali kesal. Baru juga Nika merasa senang mendapati kepatuhan Ethan, namun bawahannya yang satu ini sudah kembali melawannya. Orang lain pasti akan langsung senang, lalu mengucapkan terima kasih sembari tersenyum lebar ke arahnya saat diberikan uang sebanyak itu. Bukan malah langsung menolak bahkan sebelum dia mengatupkan sepasang bibir. Nika benar-benar kesal pada sikap Ethan. Apa mungkin Ethan sebenarnya anak konglomerat yang sebenarnya tidak memerlukan uang? Dia mungkin hanya bekerja untuk bersenang-senang. Karena pemikiran itu, akhirnya Nika memperhatikan benda yang melekat pada tubuh bawahannya. Pria itu membuang kasar nafasnya. Kamu benar-benar membuatku kesal. Nika melotot. Sementara orang yang dia pelototi bukannya takut, malah justru balas menatapnya dengan kening yang sudah berlipat. Nika memukulkan kepalan tangan kirinya ke atas meja. Aku bilang itu milikmu, berarti itu milikmu. Wilds tidak menerima penolakan. Kesal Nika sembari kembali memendelikan sepasang netranya. Saya tidak merasa memiliki hak untuk Mi. Diam, Ethan! Nika membentak. Suaranya cukup keras hingga membuat seseorang yang berada di luar ruangannya membuka cepat pintu, lalu melongok ke dalam. Ada masalah, bos? Perlu kupanggilkan security? Tanpa menoleh pun Ethan sudah tahu siapa yang berbicara.
Wanita yang sepertinya kurang gaji karena tidak mampu membeli pakaian yang sesuai dengan ukurannya. Wanita itu selalu membeli pakaian satu atau dua ukuran di bawah yang semestinya hingga membuat tonjolan di tubuhnya terlihat begitu jelas. Wanita yang tidak lain adalah sekretaris Nike itu langsung menarik kembali kepalanya lalu menutup pintu begitu mendapati pelototan sang bos. Nike sedang kesal, dan wanita itu muncul begitu saja tanpa ia panggil. Nike meraup oksigen sebanyak yang bisa dia usahakan, sebelum menghembuskannya dengan keras. Pria itu kemudian mengalihkan fokus kembali pada pria yang membuatnya kesal berkali-kali hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Sekali lagi Nike menarik nafas panjang, lalu menghembuskan dengan keras, sebelum membuka katupan sepasang bibirnya. Uang itu menjadi milikmu karena kamu lolos tes. Dengan kening berlipat, sepasang mata Ethan mengedip. Nike menunjuk kantong plastik di depan Ethan. Aku tahu apa yang Fucho lakukan, dan kamu bisa mengatasinya. Mulai sekarang, aku benar-benar bisa mempercayakan pekerjaanku padamu. Mulai sekarang, kamu akan lebih banyak membantuku. Ethan masih terdiam mendengar apa yang disampaikan oleh Nike. Dia tahu Nike tidak akan semudah itu mempercayainya, sekalipun di depannya pria itu mengatakan hal berbeda. Itu sebabnya, Ethan tidak meremehkan pekerjaan yang Nike berikan padanya. Ethan juga tidak begitu saja percaya alasan Nike memintanya menggantikan pria itu bertransaksi. Samantha, sebagai istri seorang Wilds pasti sudah tahu apa pekerjaan suaminya dan apa risiko yang harus dia hadapi ketika memutuskan menjadi pendamping Nicholas Wilds. Seperti yang Nike sendiri katakan, pria itu tidak mungkin meninggalkan dunia gelap. Dia harus terlihat di mata Ramon. Nike memiliki keinginan untuk menjadi pimpinan Wilds. Pria ini pasti memiliki rencana untuk menggeser Daven di mata Ramon. Jadi, jangan menolak uang itu. Fucho itu licik, aku sudah tahu dari awal. Selama ini dia memang tidak berani macam-macam denganku karena aku seorang Wilds. Tapi pria itu akan mencoba peruntungannya dengan seseorang di luar Wilds. Sekalipun kamu adalah utusanku. Ethan masih diam. Sepasang mata pria itu teralih ke atas meja. Tepatnya ke arah kantung plastik hitam di depannya. Ethan menghembus samar nafasnya. Sepertinya dia tidak bisa menolak lagi, jika tidak ingin membuat Nike marah. Dia butuh Nike untuk bisa percaya 100% padanya. Kamu bisa memakai uang itu untuk menyenangkan orang tuamu. Bukankah mereka sudah bekerja keras menyekolahkanmu sampai kamu jadi orang seperti sekarang? Ethan mengangkat kepala. Pria itu untuk beberapa detik membalas tatapan Nike. Baiklah. Akhirnya Ethan mengucapkan kata yang membuat Nike kembali bisa menarik kedua sudut bibirnya. Nike menggerakkan kepalanya turun naik, sebelum harus kembali membesarkan kedua matanya begitu Ethan menambahkan kalimatnya. Tapi saya tidak akan berterima kasih karena sebenarnya saya tidak menginginkannya. Au. Nike benar-benar tidak percaya mendengar kalimat yang Ethan ucapkan setelah membuatnya tersenyum puas. Kedua tangan Nike yang ada di atas meja mengepal. Dia ingin kembali memukulkannya ke atas meja, tapi urung saat mengingat sesakit apa saat tadi dia melakukannya. Nike benar-benar tidak percaya memiliki bawahan seperti Ethan yang begitu sombong menurutnya. Nike mengatur nafasnya. Dia membutuhkan Ethan. Meskipun bawahannya yang satu ini begitu sombong, kaku, dan suka sekali membuatnya kesal namun dia bisa percaya padanya. Di balik sifatnya yang menyebalkan, Ethan orang yang begitu loyal. Ethan juga jujur. Dia sudah membuktikannya. Bisa saja Ethan langsung mengambil uang itu tanpa memberitahu dirinya. Dia pun tidak akan bertanya karena Ethan memang berhak akan uang itu. Jika Ethan tidak membongkar kelicikan Fucho, uang itu sudah dinikmati oleh pria brengska yang satu itu. Mengingatnya, Nike jadi marah. Bisa-bisanya Fucho meremehkan dirinya hanya karena mengirim orang lain untuk bertransaksi dengan pria itu. Nike tidak lagi membuka mulutnya ketika melihat Ethan sudah mendorong kursi ke belakang, kemudian pria itu berdiri sembari satu tangannya meraih kantung plastik di depannya. Nike menyimpan umpatannya pada sang bawahan. Nike hanya menatap Ethan dengan kepala menggeleng. Saya, permisi. Ethan undur diri. Tunggu. Nyaris saja Nike melupakan hal penting lainnya hanya karena sibuk mengurus gejolak emosi yang dipermainkan oleh pria di depannya ini. Nike kemudian menurunkan pandangan. Tangan kanan pria itu menarik laci meja, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Nike melempar sesuatu ke depan Ethan yang refleks menurunkan pandangannya. Ethan menatap benda yang ada di depannya, lalu mengangkat wajah menatap sang atasan dengan sorot bertanya. Aku sudah menyiapkan rekening yang bisa kamu gunakan untuk aktivitas kamu di early minggu depan. Sekretarisku akan mengurus tiket dan akomodasi yang kamu butuhkan di sana. Kalau kamu membutuhkan bantuan, kamu juga bisa mengajak sekretarisku ikut bersama. Tidak perlu. Ethan langsung menolak bahkan sebelum Nike menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak bisa membayangkan pergi berdua dengan wanita model seperti itu. Bisa kaku hati dia. Sepasang mata Nike menatap menyipit ke arah sang bawahan yang memperlihatkan wajah ngeri. Dia benar-benar merasa aneh dengan reaksi sang bawahan. Ditawari wanita seksi, langsung menolak. Apa Ethan termasuk penyuka sesama jenis?
Mendadak benak Nike memikirkan kemungkinan itu. Laki-laki normal mana yang menolak ditawari wanita seperti sekretarisnya itu? Tonjolan tubuhnya bisa membuat siapa saja yang melihatnya susah payah menelan ludah. Hei, kamu bukan penyuka sesama jenis, bukan? Tentu saja bukan. Kali ini wajah Ethan berubah merah padam. Cek kakak, aku memang sudah sering memakainya, tapi dia bersih. Kamu tidak perlu merasa tidak enak hati denganku. Ujar Nike yang membuat Ethan mengerjap. Ethan menatap lurus sang atasan. Jika bukan karena Marco yang sering mengoceh tentang masa lalunya yang bebas bermain dengan banyak perempuan, dia tidak akan bisa memahami kalimat yang Nike ucapkan dengan kiasan. Aku tidak masalah berbagi denganmu. Tambah Nike yang kali ini membuat Ethan melotot. Kenapa, kamu tidak suka berbagi denganku? Tanya Nike penasaran. Dia saja tidak masalah. Kenapa justru Ethan yang sepertinya keberatan? Bukankah dia sudah berbaik hati hingga mau berbagi dengan bawahannya yang satu ini? Nike tersenyum sinis. Kamu tidak sebersih itu, bukan? Jangan bilang kamu bahkan masih perjaka di usiamu yang sudah tidak muda ini. Ethan menekan kuat-kuat kedua rahangnya. Cara Nike berbicara, jelas mengejeknya. Hah, pria itu pasti akan tertawa keras jika tahu yang sebenarnya. Gila saja. Dia hidup di dalam hutan, dia tidak mungkin memacari kera, orang hutan, atau malah harimau, bukan? Kesal Ethan dalam hati. Namun lagi-lagi dia harus berterima kasih pada pengalaman Marco yang pria itu ceritakan padanya, hingga dia tidak merasa awam mendengar pembicaraan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Jangan mengujinya dengan bertanya apakah dia tahu bagaimana seorang wanita bisa hamil? Ethan akan menjawabnya dengan lancar. Ya, secara teori, tidak ada yang tidak Ethan ketahui. Hanya prakteknya saja yang belum pernah dia lakukan. Saat dia dan Marco dalam penyamaran keluar dari persembunyian yang Marco lakukan adalah mengenalkan semua hal tentang peradaban manusia. Fokus Marco membuat Ethan tidak berbeda dengan manusia lain yang memang hidup normal. Miris bukan, karena Ethan akan menjadi manusia hutan alias si Tarzan jika tidak ada Marco. Nike sudah membuka mulutnya saat mendapati respon Ethan yang hanya terdiam. Astaga, nanti malam, kamu harus ikut denganku. Nike menggelengkan kepala. Kali ini, pria itu menatap Ethan dengan tatapan prihatin. Dia pikir, Ethan hanya berusaha untuk terlihat seperti pria baik di luar. Ya, terkadang manusia memang seperti itu. Di depan orang lain ingin terlihat suci, bersih, tapi sebenarnya mereka bobrok. Contohnya tidak jauh-jauh. Dirinya sendiri dan juga Davin. Orang-orang melihat mereka sosok yang baik, tapi hanya orang-orang tertentu yang tahu sebobrok apa mereka. Davin. Dia terlihat begitu posesif pada calon istrinya, tapi Nike tahu sebrengska apa kakaknya itu di luar. Tidak sebersih yang terlihat di depan mata orang umum, Davin tentu saja juga bermain perempuan. Sama seperti dirinya yang sudah memiliki istri. Ethan menghembuskan nafasnya. Pria itu mengulurkan tangan, lalu meraih buku tabungan yang di dalamnya sudah ada kartu ATM-nya. Mengangkat kepala, Ethan membuka sepasang bibirnya. Saya akan berangkat sendiri. Ujar pria itu tidak menanggapi ocehan tidak berguna bosnya. Dia harus fokus dengan misinya. Cek kakak, terserah kamu saja. Aku berusaha memberimu kenikmatan, tapi kamu tidak mau. Terserah sajalah. Kesal pria itu. Nike kemudian mengibaskan tangannya, meminta Ethan untuk pergi. Dia benar-benar bisa darah tinggi berhadapan dengan Ethan yang tidak masuk akal. Diberi uang menolak, diberi wanita seksi menolak. Entah apa yang akan dengan senang hati pria itu terima tanpa melalui penolakan terlebih dahulu. Nike memutar kursinya ke belakang seiring dengan suara pintu ruangannya tertutup. Pria itu menghembuskan nafasnya, lalu melipat kedua tangan di depan dada. Nike bisa mendengar suara pintu yang kembali terbuka, namun pria itu tidak berniat memutar posisinya. Dia bisa menebak langkah kaki siapa yang saat ini sedang terhela ke arahnya. Dari suara hentakan heels, Nike tahu. Sekretarisnya lah yang sedang menghampirinya. Nike memejamkan matanya. Tak lama, dia bisa merasakan sentuhan tangan sang sekretaris. Sepertinya bos butuh pengalih stres. Suara bisikan di telinga, membuat Nike menghembuskan nafasnya pelan. Istrinya sedang hamil besar, tentu saja pelampiasan hasratnya harus dia tahan. Sebenarnya, bukan itu juga alasan dia menerima rayuan sang sekretaris. Bukan karena perut sang istri yang menghalangi aktivitas kesukaannya yang satu itu. Tapi karena memang libidonya yang tinggi. Mungkin karena dia seorang wilds. Buktinya, ayahnya bahkan punya 3 orang istri untuk melampiaskan libidonya. Siapa tahu juga, di luar pria itu masih suka jajan. Dia tidak tahu. Bagaimana, bos? Mau? Kembali terdengar bisikan di telinganya. Nike menggumam. Sepasang mata pria itu masih tertutup. Meskipun begitu, sang sekretaris memekik girang karena gumaman sang bos berarti penerimaan.
Wanita itu menyibak rambut bergelombangnya, kemudian tangannya mulai meraih dada sang atasan. Wanita itu menurunkan tubuhnya, berniat untuk memberikan kecupan pada sang atasan, sebelum suara pintu terbuka kasar membuat wanita itu langsung berjingkat. Pun Nike yang langsung membuka mata, lalu memutar kursinya. Pria itu melotot ke arah satu-satunya akses keluar masuk ruangannya. Dia baru akan melayang, sebelum merasakan terjatuh dengan posisi kepala lebih dahulu. Samantha sedang berjalan ke sini. Ethan melarikan bola matanya ke samping. Pria itu masih berdiri di ambang pintu. Nick buru-buru mendorong sekretarisnya menjauh. Meski kesal, wanita itu merapikan pakaiannya, kemudian berjalan dengan gayanya menjauhi sang atasan. Pertemuan dengan